Wakil Ketua DPR RI Anies Mata menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan dan keanggotaan DPR pada hari ini. Surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada pimpinan DPR. Anies Mata memutuskan mengundurkan diri setelah terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera menggantikan Lutfi Hasan Ishak. Mantan Presiden PKS tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap impor daging sapi. Meski belum resmi mundur dari DPR, Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan ini sudah bersiap meninggalkan ruangannya. Sejumlah barang pribadinya ia kemas dari lantai 4 gedung Nusantara 3 DPR RI. Namun Anies enggan memberitahu siapa calon penggantinya. Rencananya pengganti Anies dari PKS akan diumumkan Jumat besok. Ia yakin Wakil DPR, Ketua DPR, penggantinya kelak akan lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Ya, dan kita langsung menuju DPR. Sudah ada rekan Indri Astuti yang akan mengabarkan perkembangan terbaru di sana. Indri, kabar apa yang paling penting di sana yang bisa disampaikan kepada kami dan pemirsa? Iya, jika baru saja mantan Wakil Ketua DPR Anies Mata yang baru saja menyerahkan surat pengunduran dirinya langsung diterima oleh Ketua DPR Marzuki Ali. Sebelumnya ia sempat mengemas barang-barangnya yang berada di ruang wakil pimpinan, yaitu yang berada di lantai 4 Gedung Nusantara 3 DPR. Dan tadi sekitar 10 menit yang lalu baru saja usai penyerahan surat pengunduran diri ini, yang selain diterima oleh Ketua DPR Marzuki Ali juga didampingi oleh 3 wakil ketua lainnya, yaitu ada Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, dan juga Taufik Kurniawan. Dan keempat dari pimpinan DPR ini juga tadi sempat memberikan kesan maupun pesannya kepada Anies yang saat ini telah terpilih dan menjabat sebagai Presiden PKS menggantikan Lutfi Hasan Ishak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus import sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan pada hari ini juga selama hampir 5 tahun ini, Anies duduk di kursi pimpinan bersama 4 rekan lainnya ini, cukup banyak hal yang berkesan bagi mereka. Salah satunya tadi sempat diungkapkan oleh Pramono Anung, di mana ia pernah berkomplot begitu bersama 3 rekan lainnya, yaitu juga bersama Anies Mata dan juga Priyo Budi, yang saat itu mendapat menyikapi keberadaan dari Ketua DPR terpilih saat itu Marzuki Ali. Dan hal ini cukup berkesan karena Anies juga dinilai sebagai sosok yang mudah bekerja sama dan juga dalam pekerjaan sebagai pimpinan DPR ini dianggap memudahkan. Dan tentunya para pimpinan DPR ini juga berharap nantinya calon pengganti Anies yang akan menduduki Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan ini juga akan seperti Anies, dan jika diharapkan juga dapat lebih baik. Dan terakhir tadi Ketua DPR Marzuki Ali juga sempat memberikan pesan kepada Anies Mata untuk fokus menjalankan tugasnya sebagai Presiden PKS yang tentunya juga menjelang pemilu 2014 mendatang. Apalagi saat ini PKS seperti yang kita ketahui juga sedang dilanda isu yang cukup menggoncang partainya, yaitu yang turut melibatkan mantan Presiden PKS itu sendiri. Dan tentunya para pimpinan DPR ini juga memberi ucapan selamat kepada Anies untuk menjalankan amanat yang telah diberikan oleh partainya kepada Anies Mata. Sementara demikian, balik ke studio. Baik, Indri, apakah Anda mengetahui bocoran siapa kira-kira pengganti Anies Mata? Iya ya Umi, tadi memang sebelum Anies Mata naik ke lantai 4 untuk mengemasi barang-barangnya, kami sempat mewawancarai beliau. Namun Anies sendiri untuk saat ini masih enggan untuk menyebutkan siapa inisial paling tidak untuk calon penggantinya yang duduk di kursi Wakil Ketua DPR. Dan ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada fraksi ataupun partainya untuk mengumumkan secara resmi yang direncanakan akan dilakukan pada Jumat esok.